akan mampu lagi saya sedekahkan untuk akhirat saya. Coba, panjenengan pernah berpikir begitu? Sing korupsi-korupsi itu loh. Sawit, motor trail MBG, oh itu astagfirullah. Kaos kaki, kaos tangan. Pernah tidak mikir begitu? Jadi apa yang Anda ikhtiarkan hari ini belum tentu Anda makan besok. Maka saya punya satu cerita, kisah nyata, basic on true story. In English, never mind. Oke. Saya punya teman pengusaha warung Padang. Asli Padang, orang Solo. Padang Solo. Tinggal di Jawa sudah lama, mulai bisnis kain, pakaian, terakhir warung Padang. Sudah sahabatan sama saya, sahabat karib, lama banget sama beliau, cocok saya. Sudah. Karena warung ini kan namanya orang kerja. Antum kerti kalimat melintu kan. Kadang-kadang ketemu raminya, tidak jarang sepi. Namanya orang usaha, ikhtiar. Subhanallah, dapat proyek. Ada pabrik triplek. Saya tidak nyebut daerahnya ya, ada pabrik triplek. Yang kemudian pabrik itu minta kiriman 1000 porsi makanan per hari. Bukan yang bikin loh, bukan yang bikin. Minta kiriman 1000 porsi makanan per hari. Wah, seneng ini orang ini, Bang John ini teman saya. Seneng. Datang ke rumah Umi, saya cerita. Wah Bang, alhamdulillah saya dapat pesanan per harinya 1000 porsi. Pagi saya kirim 300, siang saya kirim 300, sisanya dikirim sore menjelang maghrib. Seneng dia, berharap apa? Rezekinya akeh, uripe dadi penak. Tapi jauh panggang dari api. Hari pertama, gak ketok di masjid. Nah, di Bang John, gak kelihatan. Hari kedua, gak kelihatan. Hari ketiga, datang ke rumah umi saya ba'da sholat asar. Tenger-tenger. Ngerti tenger-tenger? Tenger-tenger itu mukanya capek banget. Terus sama umi saya ditanya, ada apa Bang John? Saya lepas proyeknya. Loh kenapa? Nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Itu bikin 1000 porsi per hari, 300 isuk, 300 awan, sisane bengi. Itu bikin saya nggak bisa tidur semalaman. Jam 2 bengi mulai blonjo, jam 4 mulai masak, engkau 5:30 mulai ngotai, jam 7 ngirim. Nanti saya balik ngontrol masak lagi. Sampai istrinya bilang apa? Walah pak. Mek golek mangan 10 isuk, 10 sore kok keseleram. Kalimat itu seketika menjadikan dia sadar. Iya. Hanya cari 10 isuk, 10 sore. Kenapa harus secapek ini? Akhirnya itu proyek dia tinggal, tidak diambil sama dia, dilepaskan hanya bertahan 3 hari, balik nang masjid maneh, dan sekarang bisa ketawa-ketawa. Yang sebelumnya ini tuh. Nah, subhanallah. Nah, itulah dunia. Maka pemutusnya nomor 1 apa? Mengingat kematian. Maka orang kalau mengingat kematian, eling mene mati, saya mau tanya dulu, ada enggak sih kemungkinan nanti ba'dal maghrib panjenengan meninggal? Bukan saya loh, panjenengan. Ada enggak kemungkinan nanti ba'dal maghrib panjenengan wafat? Bu, enggak apa-apa, wedi heran. Ada apa enggak? Ya, mumpung malaikat maut belum kelihatan. Ada. Dalam keadaan semua dari kita, termasuk saya, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya ini diintai kematian selama 24 jam per detik di sewaktunya. Itu kena opo kok si rakus dengan dunia. Padahal kematian itu bisa datang kapanpun. Maka kalau ngelihat orang kerja sampai ngakali lek sik melarat, pikiran kita masih bisa nerima. Kalau orangnya masih miskin, itu akal kita masih bisa nerima. Oh, karena memang mungkin tidak cukup, mungkin dia butuh ini, mungkin untuk bayar utang, ngakali, masih bisa masuk, walaupun haram. Jangan salah paham. Oh, berarti Ustaz Rifki nyuruh ngawur. Tapi kalau ngelihat orang yang sudah kaya raya, sembelani korupsi, itu yang tidak masuk ke sini. Pikiran kita apa?
kate digawe apa maneh. Bahkan tidak jarang di antara mereka yang kita lihat lewat layar televisi umurnya wis gak enom. Umurnya sudah 30. Hati-hati loh, 30 tuwek loh. Umurnya sudah 72, ada yang sudah menjelang 80 tahun, bahkan ada yang sudah 80 lebih. Tapi masih getolnya hanya untuk mencari dunia. Terus kita ini mikir, loh kok koyok gak bakal mati? Tapi ternyata Quran mengajarkan kepada kita untuk tidak kaget ngelihat yang model begitu. Ada suratnya pendek dan panjenengan apal semua. Apa suratnya? Alhaakumut hatta, ya itu sudah. Jadi sebelum dia masuk kuburan dia tidak akan sadar. Sebelum orang itu masuk kuburan dia tidak akan sadar. Karena apa? Allah menjadikan porsi dia porsi mengumpulkan, bukan menikmati. Itulah azabnya. Panjenengan pernah tahu enggak? Orang kaya raya tapi tertipu dengan mobil antik. Tuku mobil larang sing suara mesinnya loh gak kerungu. Saya pernah dipinjemi temen mobil hybrid. Ngerti hybrid orang? Hybrid itu ya LGBT itu. Hybrid itu bisa mesin apa, mesin asli. Pokoknya ada gitu. Bisa mesin asli, bisa mesin listrik. Saya nyalain starternya kan keyless. Enggak ngerti Anda keyless. Pokok mobilnya enggak pakai kontak itu loh, sing menek tok itu loh ya. Tahu. Ya Allah, saya ceramah ini dikira sombong nanti ya. Kalau saya menjelaskan itu khawatir ada yang enggak ngerti dan kelihatan wajahnya enggak ngerti semua memang. Keyless. Ini penek tok ini. Lah biasa mobil saya mesin belum nyala ndredeg wis nemen. Jadi mesin belum nyala itu ini mesin wis murup, karena suaranya blas kan ndredeg blas. Saya pikir gak murup. Saya lihat mungkin giginya masuk sehingga tidak bisa di starter, atau ada kunci rahasia, atau ada colokan apa. Tak penek mana, lu tetep. Daripada saya malu telepon yang punya kan, tak pikir. Saya telepon salah satu temen, ya apa murup noi? Ditanya mobil apa? Innova Hybrid. Loh, iku wis murup iku tanyane gak ada suara nih. Coba saya matiin itu handrem, saya gas, melaku, temenan rek, ya Allah. Nah, sudah, saya mau ngomong apa kok jadi cerita itu ya? Kenapa kok sampai situ tadi? Nah, maka lihat, orang kaya ini, kalau dia beli mobil mewah, mampu dia. Tapi Allah berikan kepada dia, dalam tanda kutip, azab, tapi dia tidak cross oleh diazab. Dikei mbek Gusti Allah nyetir mobil antik sing gak enak. Tak. Tapi hatinya bunga. Hatinya bahagia. Naik klep-klepan, jalan jauh, mogok ping telu. Itu bangga itu di video. Wah, memang pegang mobil tua ini tantangannya mogok. Padahal sugih. Sik diazab mbek mobil mogok. Kita yang miskin-miskin saja itu kena mobil mogok, ampun ya. Nah, itulah caranya Allah menjadikan dia itu diazab dalam cara yang orang itu sendiri tidak ngerti. Dan itulah salah satu sisi dari makna istidraj. Dia oleh Allah terus dibiarkan hanya mencari, tidak punya keinginan untuk menikmati. Jadi duit wis akeh, tapi saya gak iso makan bareng istri, bareng anak, keluar bareng rekreasi, jalan gak bisa. Padahal duit wis akeh. Kalaupun dia mau, dia bisa melakukan itu. Yuk kita jalan-jalan 3 hari, kita mau cari tempat penginapan yang nyaman, kita mau cari tempat yang nyaman, jane yo iso. Tapi karena Allah menjadikan dia diazab dengan capek mencari, tidak bisa menikmati, maka ayatnya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kapan sadarnya lek wis melbu kuburan? Sesuai dengan hadis Nabi. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahabin labtagha minhu thaniya." Kalau manusia itu sudah punya satu lembah yang isinya apa? Emas. Loh, Anda bisa bayangin lembah isi emas itu loh. Anda nikah 4, Pak. Gante.
Gantek, ndak habis. Jangankan nikah 4, reshuffle ae wis. 4 iki reshuffle, ganti anyar kabeh, gantek. Loh iya, maaf loh Bu, ini contoh buat mereka ya, ngantuan Bu oleh kali ngono. Nah, itu loh ndak habis. Tapi pertanyaannya coba, apa yang menjadikan mereka tidak berhenti untuk mencari, padahal apa yang mereka inginkan semuanya sudah terwujud? Apa coba? Coba apa yang menjadikan mereka tetap semangat tangi isu, budal ngantor, teken MOU, ketemu orang, bikin perjanjian, ngontrol proyek, pulang malam lembur, harus berkorban waktunya di atas pesawat belasan jam hanya untuk datang ke negeri lain untuk ngecek bahan, ngecek pabrik. Dalam keadaan semua yang dia inginkan saat ini kalau dia mau bisa dia beli. Apa yang menjadikannya? Azab dari Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah, itu pemutus yang pertama. Namanya zikrul maut. Ilingo bakal mati. Apa pemutus yang kedua? Cuma 2 ini tok pemutusnya. Syukur. Pemutusnya apa? Syukur. Dan syukur itu jamaah bikin hati lega banget. Orang kalau bersyukur itu bikin hatinya itu tidak pernah patah hati terhadap dunia. Orang kalau pandai bersyukur, uripe penak. Kenapa? Karena orang yang hatinya penuh dengan syukur, Allah menyederhanakan keinginannya. Yang menjadikan kita tidak nyaman di dunia apa sih? Kepingin iki, kepingin iku, ambisi ini, ambisi itu. Ada yang jabatannya belum selesai, harus mikir pilihan berikutnya. Ada apa enggak? Jabatan sekarang belum selesai, wes milih, wes mikir berikutnya. Ada apa enggak? Siapa itu? Kayak pernah denger tapi lupa. Nah, itulah dunia ini. Nah, maka orang yang hatinya penuh dengan syukur, Allah akan menyederhanakan keinginan dia. Sehingga oleh titik, wes lego. Tak kasih contoh. Ini contoh insya Allah antum juga punya, tapi mungkin dalam konteks yang sama, tapi cerita yang berbeda. Ada orang, Mbak, dapat duit 50.000, senengnya minta ampun. Padahal dia tidak punya selain itu. Dapat berapa? 50.000. Wah, matur suwun. Ya Allah, mugi-mugi panjang umur, barokah, rezeki panjenengan jembar 50.000. Ada orang yang di rekeningnya 300 juta. Wes bingung. Wah, rekening tinggal 300 juta. Antum bayangin, 50.000 iso guyu sumringah konaah seneng. 300 juta di rekening sudah bikin orang pening, pusing. Punya cerita yang sama enggak? Saya punya cerita seperti itu. Jadi punya banyak gerai di waktu jayanya Masya Allah. Ketika hancur, gerainya saja kalau dijual di beberapa tempat, gerai itu toko ya, toko. Itu gerainya saja kalau dia mau jual di beberapa tempat didol rodok murah cepet-cepetan, itu terkumpul duit 2,5 M. Kalau dia mau. Tapi subhanallah ketemu sopoi. Ceritanya apa? Ekonomi susah. Gak iso turu. Ana wengi teko nang psikiater. Saya kemarin sampai datengin temen, iki kira-kira toko ini digawe dodolan opo. Padahal kalau itu toko dia jual, itu 2,5 M di kantong. Wes ono 2,5 M gak iso turu. Anda 50.000 belum tentu punya. Guyah-guyuh tok kayak ini loh. Terus nikmat mana lagi yang kita dustakan? Nah, maka pemutus yang kedua syukur. Maka Nabi Muhammad mengajarkan doa yang luar biasa. Allahumma inni as'aluka lisanan dzakiran. Ya Allah, hamba memohon kepadamu ya Allah lisanan dzakira, lisan yang tidak pernah kering dari zikir. Wa qalban syakira, dan hati yang senantiasa bersyukur. Allahumma inni as'aluka lisanan dzakiran wa qalban syakiran. Satu lagi. Saya lupa satu lagi. Pokok intinya Rasulullah ngajak kita
untuk minta kepada Allah jaluo ati sing seneng syukur. Karena apa? Syukur itulah pemutus dari keserakahan dunia. Nah, maka orang-orang yang serakah, antum lihat, rata-rata tidak pandai bersyukur. Kalaupun bersyukur, gimmick, ngerti enggak gimmick? Ngundang anak yatim 100, dikai duit, amplopan, dielus kepalanya, dikonten, selesai. Engko 17 tahun neh ngono maneh. Nanti lagi 5 tahun lagi gitu lagi. Tapi hidupnya jauh dari rahmat kepada anak-anak yatim. Nah, maka jamaah sekalian, syukur itu adalah perkara yang menjadikan kita senantiasa hidup bahagia di dunia ini. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan tuntunannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, bahagia di tengah melelahkannya dunia. Itu tadi sudah sebagian dari materi. Belum ada cerita orang di dunia ini uripe penak 100%. Tidak ada. Sekarang kalau panjenengan mau tahu, Anda cek saja wong paling sugih sak komplek di rumah panjenengan. Satu perumahan, satu klaster, satu rumah, Anda cari yang paling kaya. Maka tidak akan kemudian 100% itu tidak mungkin. Maka dibilang begini, ada syair yang dituliskan oleh Syekh Ali At-Tantawi rahimahullah. Syekh Ali Tantawi mengatakan, kullu man talqahu yashkudarah. Kullu man talqah yashkudarah. Setiap orang yang kamu temui pasti punya keluhannya masing-masing. Sing situ istrinya begini, yang satu anaknya begini, yang satu suaminya begini, yang satu waduh bapakku ngene, yang satu aku kok entuk moro tua koyok ngene, yang satu kesehatanku kok begini. Itulah dunia ini. Jadi tidak ada orang di dunia ini nyaman 100%, tidak ketemu. Maka kami punya guru namanya Ustadz Jazuli Rihal Amin rahimahullah dari Sudan. Beliau ngomong begini, ad-dunya lan tu'tika kulla syai'. Dunia ini selama masih namanya dunia, lan itu tidak ada kemungkinan terjadi. Tidak akan pernah. Tu'tika memberikan kepadamu, lan tu'tiyaka tidak akan pernah memberikan kepadamu kulla syai'. 100%, gak mungkin. Jadi kalau ada orang di dunia ini sugih, mesti ono sing dilongi salah satunya. Bisa jadi sugih, anaknya api, bojone api, tapi kesehatannya dicabut. Atau ada orang seger waras, bojone api, anaknya api, tapi mungkin gak sugih. Atau lain lagi, sugih, seger waras, anaknya api, mungkin istrinya gak baik. Dan begitu seterusnya. Itulah hakikat dunia. Maka kemudian beliau mengatakan, ad-dunya lan tu'tiyaka kulla syai'. Dunia tidak mungkin memberikan kepadamu 100%. Terus beliau bilang apa? Tujuannya apa? Biar kita ngerti tujuan akhir kita bukan dunia tapi surga. Tujuan akhir kita bukan dunia tapi surga. Karena kalau di dunia sudah dapat 100%, terus Anda mau cari apa di surga? Itulah kenapa orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya di akhirat dia tidak dapat. Karena dia telah mengambil semuanya ketika di dunia. Pengen iki dilakoni, pengen ngombe iki dilakoni, pengen nyedot iki dilakoni, pengen iki, semua dilakoni. Tidak punya batas. Jadi dunia itu untuk dia bukan penjara. Maka di akhirat dia tidak akan dapat. Maka antum dengar hadisnya, al-khamr, minuman keras, man syaribaha fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Orang yang telah menenggaknya di dunia, Allah tidak kasih nanti di akhirat. Dan ini salah satu contoh saja. Kalau di dunia gak duwe kemampuan ngerem, maka di akhirat sama Allah tidak dikasih. Nah, itulah yang menjadikan dunia itu begitu melelahkan.
Karena remnya tadi kudu pakem. Dan remnya itu apa? Syariat Allah. Dan remnya itu apa? Hati kecil kita ini. Kalau kita mau jujur jamaah, ada seorang laki-laki masih muda datang sama Nabi. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aftini, berikanlah fatwa kepadaku. Apa kata Nabi Muhammad? Singkat, padat, jelas. Nabi Muhammad bilang cuma satu. Istafti qalbak. Ya Rasul, tolong saya diberi fatwa. Apa kata Rasulullah? Mintalah fatwa ke dalam hatimu. Jadi kalau kita mau ngikutin hati kecil ini, kita ngerti kok endi sing apik, endi sing elek. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana sudah sampai kata cukup, mana yang masih belum cukup. Itu kalau ngikutin hati, jane yang ngerti. Cuma sayangnya hati kita ini sering kalah dengan hawa nafsu. Nah, maka sekarang begini jamaah. Kita mau berbicara bagaimana bahagianya dengan dunia yang seperti ini. Waduh, medeni, Pak. Bahkan kita tidak usah jauh-jauh lah. Iran, Amerika, Iran, Israel. Kedukuran, Pak. Maka saya subhanallah sampai detik ini tidak ada komentar saya untuk perang Iran lawan Israel dan Amerika. Itu fitnah besar. Sementara fitnah besar itu orang yang menjauh bakal selamat. Bukan orang yang terjun menyelam di dalamnya. Oh, Iran ini Syiah. Loh lah Iran Syiah masuk Amerika ahlu sunnah. Nanti wilek mikir sing enteng-enteng ae lah, gak usah jero-jero kenemenan. Oh, itu Khomeini Syiah. Terus Donald Trump apa aswaja? Kan tidak mungkin. Nah, maka fitnah sebesar ini tidak boleh dibicarakan kecuali oleh ulama yang betul-betul mumpuni. Dan itu pun bukan konsumsi publik. Lah sekarang Ustadz anyaran ket metu gaya video viti. Jadi banyak ahlu sunnah mulai tertipu dengan takiyah dari Syiah. Kedukuran lek mu ngomong mas lambemu kesampul helikopter. Terus salah kesian jamaah ini perlu amalia ringkes. Jamaah ini perlu bagaimana sholatnya khusyuk. Jamaah ini perlu bagaimana mereka semangat baca Quran. Mereka disemangati untuk puasa sunnah. Mereka diajarkan untuk eling mati. Lah kok diajak melbu-melbu ke ranah-ranah fitnah yang besar. Termasuk perang ini. Ini bukan perkara kecil. Oh, ini permainan antara Amerika. Itu kok endi? Tahu dari mana? Kita ini semua korban informasi. Dalam keadaan kita tidak ada yang tahu. Antum buka surat Al-Hujurat. Jangankan dari orang kafir, dari muslim, tapi muslimnya fasik. Itu loh beritanya tidak boleh diterima mentah-mentah. Iya apa enggak? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Itu orang fasik. Orang apa? Fasik. Fasik itu muslim atau kafir? Muslim. Disuruh tabayyun, dicek sing ngomong sopo, sing diomongno sopo, omongane opo. Lah ini jangankan fasik, yang ngomong orang kafir beritanya diterima mentah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka jangankan kita ngomong yang internasional, kita ngomong yang nasional saja. Masya Allah. Mana ada yang habis ulang tahun juga itu ya. Yang itu biaya hotelnya antum tahu? Itu cukup untuk beli satu mobil di Indonesia. Kamar hotel itu. Dan itu uangnya siapa? Uang antum. Bukan uang saya. Uang saya juga ya, saya bayar pajak gitu. Nah, daripada kita repot mikir yang seperti itu, karuan. Ayo kita fokus mencari kebahagiaan kita di tengah-tengah melelahkannya dunia. Antum tulis poin pertama. Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan, Man arada as-sa'adata al-abadiyata falyalzam atabatal ubudiyah. Man arada as-sa'adata al-abadiyah, barang siapa di antara kalian, kata Imam Ahmad, yang menginginkan kebahagiaan yang abadi. Abadi itu ya mulai dunia sampai akhirat. Dunianya bahagia, akhiratnya juga bahagia.
Apa yang harus dia lakukan? Falyalzam atabatal ubudiyah, mandek kondik tempat ibadahmu. Itu bahasa terjemah bebasnya. Maka kata Imam Ahmad, orang kalau kepingin bahagia tidak ada cara lain kecuali apa? Menghambakan diri kepada Allah dengan seutuhnya. Menghambakan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Sekarang kita cek. Kalau panjenengan pengen bukti. Nabi Yusuf alaihi salam, tahu Nabi Yusuf kan? Itu kan diganggu oleh istri Raja Mesir. Yang konon katanya namanya itu Zulaikha. Kho apa kha? Kho, Zulaikha. Sudah, perempuan cantik yang digambarkan begitu luar biasa dengan pakaian yang begitu menggoda, dengan aroma yang begitu semerbak wangi. Dalam keadaan Nabi Yusuf muda, jauh dari keluarga, kondisi aman, dan tidak ada satupun yang ditakutkan olehnya untuk melakukan itu. Faham? Sudah dipanggil, Yusuf, hai talak, sub sini. Dan kalimat hai talak itu di dalam surah Yusuf itu bukan ta'al. Orang Arab kalau manggil temennya apa? Ta'al, sini. Hai talak itu bukan ta'al. Hai talak itu begini. Hai talak itu seakan-akan nyoh. Tidak, orang pasrah. Sudah terserah ente mau ngapain, itu hai talak. Sudah, ketika itu apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Fastabaqal bab. Nabi Yusuf lari menuju pintu. Itu menunjukkan apa? Menjauh dari tempat-tempat yang rentan terjadi fitnah. Itulah yang di dalam Islam dikatakan apa? Ini kaidah ketika terjadi fitnah. Jadi agama Islam itu agama konsep. Jadi gak ngomong perintilan-perintilan. Perintilan itu kan ketika kita pengajian begini. Tapi secara umum Islam itu konsep. Salah satu konsep Islam untuk selamat itu apa? Ijtinabu mawatin al-fitan. Menjauhi tempat-tempat yang rentan muncul fitnah. Seperti Nun Sewu. Kalau sekarang, maka saya subhanallah, dengan beberapa ustadz-ustadz yang kami kenal, itu kami cukup menyayangkan dakwah di bioskop. Ya terlepas, itu kan pro kontra ya. Dan tidak apa-apa, bebas panjenengan ikut pendapat yang mana. Tapi kalau kami pribadi, dakwah dengan mengajak orang masuk ke gedung bioskop, itu rentan muncul fitnah. Karena tempat itu secara asalnya, itu bukan tempat baik. Secara asal, bukan tempat baik. Jadi gedung bioskop itu zaman panjenengan muda, itu mesti melbu gedung bioskop wong nakal. Ayo, zaman panjenengan muda. Sampai kami waktu kecil itu ingat, saya kan kelahiran 2007 ya, jadi ingat sekali. Ustadz diguyu kayaknya baru di sini, tersinggung saya. Anda tidak percaya? Ya wes 2010. Tambah gak percaya ya. Itu diwanti-wanti betul sama keluarga itu. Ojo nang plaza di Batu dulu. Itu kan ada alun-alun. Di sebelah utaranya itu ada Plaza Cineplex yang orang Batu. Kalau belum pernah, aduh naik odong-odong lah rombongan gitu ya. Masjid Nurul apa? Nurul Iman, odong-odong kasih bendera gitu. Rombongan Nurul Iman. Nanti saya sambut di Kota Batu. Itu jangankan masuk gedung biskupnya. Itu ketahuan berdiri di depan plasanya itu sudah jadi aib. Diamuk, di Lombok, bahkan tidak boleh keluar rumah, disetrap. Hanya sekedar apa? Cek gak sampai melbu nang gedong biskup. Nah, itulah fitnah. Maka fitnah itu tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang betul-betul hati-hati. Termasuk maaf nggih, Car Free Day, panjenengan tahu kan? Car Free Day. Car Free Day itu kan ya terlepas dengan manfaat mudorotnya. Beda kalau panjenengan di sana jualan. Ya monggo, memang panjenengan sedang jualan. Tapi kalau iseng ke Car Free Day, itu jauh lebih banyak mudorotnya dibanding manfaat. Orang lari-lari. Orang kalau lari kan pakai gamis begini kan? Ya apa? Kan pakaiannya tidak karuan. Nah, itu namanya fitnah. Terus bagaimana konsepnya Islam?
bukan nyemplung dandani. Tidak ada konsep itu, tidak ada. Antum cek dalam kitab fitnahnya para ulama. Tidak ada konsep dandani. Fitnah itu dijauhi. Fitnah itu apa? Dijauhi. Nah sudah, maka disebutkan dalam kaidah tadi, ijtinabu mawatin al-fitan, menjauhi tempat-tempat yang rentan terjadi fitnah. Maka Nabi Yusuf tahu kalau saya berhenti di sini, rentan saya terjatuh dalam fitnah. Itu Nabi. Apa yang Nabi Yusuf lakukan? Lari. Nabi loh ini, melayu tekok tempat fitnah. Kita ngetes iman, Rek. Loh, ya sampean iki beriman durung mesti kok dites apa nih? Orang ngetes iman itu ketika imannya mantep dites. Loh iki iman lo durung karuan dites. Ya melungker kabeh. Ya enggak? Nah sudah. Maka Nabi Yusuf pergi. Terus Nabi Yusuf mau apa? Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Allah, penjara luweh membahagiakan untuk saya. Penjara lebih mantep untuk saya. Penjara lebih saya cintai dibanding mengikuti keinginan perempuan ini. Jujur. Pak, tidur sama perempuan cantik, jelita, bodinya bagus, rupawan, tidur sama perempuan seperti itu dibanding masuk penjara, mana lebih nikmat, Pak? Mana lebih nikmat, Pak? Gak usah ditahan, Mas, keluarin aja, Mas. Nabi Yusuf. Normalnya manusia tidak usah pakai make up, ya tidur bareng perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Tapi Nabi Yusuf mengucapkan, ya Allah, penjara lebih nikmat dibanding perempuan itu. Ini bukan abangi lambe. Karena tidak ada Nabi ngomong basa-basi, itu tidak ada. Apalagi sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Berarti apa? Artinya Nabi Yusuf memiliki suatu kebahagiaan, suatu kecintaan, suatu keindahan yang melebihi indahnya perempuan itu. Apa itu? Kenal dengan Allah. Kenal dengan Allah. Maka sampai Imam Ahmad mengatakan, man arada sa'adatal abadiyah falyalzam atabatal ubudiyah. Orang kalau kepingin bahagianya selamanya abadi, tidak tergantung tempat, tidak tergantung waktu, maka hendaknya dia sujud berhenti di tempat ibadahnya. Maka semua tempat untuk orang Islam itu tempat ibadah. Antum tahu enggak hadisnya begini? Ada beberapa keutamaan Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang sebelumnya. Salah satunya apa? Wa ju'ilat liyal ardu wa ju'ilat liyal ardu wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah menjadikan untukku dan umatku seluruh bumi ini sebagai masjid dan suci. Yang itu tidak dimiliki nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya kalau umatnya mau ibadah ada tempat khusus. Kalau kita tidak dengar adzan di tempat yang tidak ada masjid, kita bisa sholat dimanapun, dia ada. Kemudian tidak ketemu air, bisa wudhu pakai apa? Tayamum, diganti dengan tanah. Nah, itu salah satu makna hadis ini. Semua tempat yang dipijak umat Islam, itulah tempat ibadahnya dia. Jadi antum ada dimanapun, di situ antum ibadah. Nah, maka dengan itu ada cerita. Dan ini antum silakan buka dalam manaqib Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad itu diantara 4 imam yang lainnya, itu imam yang paling miskin. Karena miskin itu bukan aib. Miskin itu bukan aib. Ada orang miskin terpaksa, ada. Dan ada orang itu miskin karena pilihan. Ada apa enggak? Ada. Contohnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditawari, mau enggak gunung ini jadi emas? Rasulullah itu setiap ada daerah baru kaum muslimin, Rasulullah dapat jatah tanah terbaik di tempat itu. Kalau ada utusan dari luar negeri datang, mesti bawa hadiah buat Nabi Muhammad. Dan sahabat Nabi punya panen apapun yang dikasih pertama kali siapa? Nabi Muhammad, dan yang terbaik.
Kalau Nabi Muhammad mau, bisa enggak kaya raya? Bisa, sangat-sangat bisa. Tapi Nabi Muhammad milih apa? Milih apa? Milih miskin. Maka Nabi Muhammad bersabda, kalau saya punya emas sebesar gunung Uhud, antum tahu yang pernah umrah atau haji ya, mudah-mudahan semuanya Allah mudahkan, amin. Gunung Uhud itu panjangnya 15 km. Dawane 15 km. Puncak tertingginya ada yang sampai mencapai 900 meter, meh sak kilo. Yang lainnya itu naik turun seperti ini. Itu gunung Uhud sebesar, dan lebarnya itu ada yang sampai 5 kilo. Itu 15 siji. Jadi kalau di volume kan luar biasa. Itu kata Nabi Muhammad, kalau saya punya satu gunung Uhud berupa emas, saya tidak kepingin kecuali habis dalam 3 hari. Dan saya sisakan sedikit hanya untuk apa? Untuk nutup utangku. Pernah dengar hadis itu? Maka itu pilihan, miskinnya apa? Pilihan. Maka para sahabat Nabi, miskinnya itu passion. Miskin is my passion. Jadi miskin itu keren gitu. Karena di zaman itu orang kaya tidak ada yang dibanggakan. Sementara orang kita kaya, mobilnya boom, boom, boom. Suaranya motor kayak gembreng ketutuk seng. Ya gembreng ketutuk sepeda. Jadi zaman dulu kan mobil itu semakin halus semakin mahal ya. Suaranya halus. Sekarang enggak. Semakin digas itu medeni. Subhanallah, itu menjadi pameran. Jadi orang sekarang kaya itu jadi obsesi. Padahal kayanya dia belum tentu kebaikan untuk akhiratnya, kan betul begitu. Nah sudah, Imam Ahmad milih miskin. Di antara 4 yang paling miskin Imam Ahmad. Sudah. Imam Hanafi kaya, Imam Malik kaya, Imam Syafi'i sempat kaya, walaupun kekayaan itu akhirnya dibagi-bagikan. Imam Ahmad bin Hanbal mulai awal sampai wafat miskin. Tapi satu yang muridnya pegang dari Imam Ahmad itu apa? Imam Ahmad ini kalau di rumahnya tidak ada makanan, keluar sumringah. Bu, kalau di rumah tidak ada makanan, keluar sumringah. Wah, ceria, semangat. Panjenengan gitu kan? Enggak. Sampai muridnya merasa aneh. Apa ini? Muridnya tanya, kalau kami di rumah tidak ada makanan, kami keluar murung. Gara-gara kepikiran, kok mangan opo, bojoku ya opo, anakku makan apa. Mikir. Tapi panjenengan Anda ini wahai imam, di rumah tidak ada makanan, kami tahu dengan caramu ketika keluar rumah. Tanpa kamu pasang status WA. Ya ora ono zaman itu ya. Tapi kami tahu apa itu. Kalau panjenengan keluar begitu semangat, wajah begitu ceria, murah senyum, itu tanda di rumah panjenengan tidak ada makanan. Muridnya tanya apa? Kok iso? Kok bisa? Maka Imam Ahmad jawab, tapi jawabannya bukan pokoknya ada. Bukan, pokoknya ada itu orang tidak bertanggung jawab, itu ditakoni rakyat uangnya dari mana kok. Pokoknya ada. Ya apa mas? Sampai ini menang gara-gara cedek tok mbek wong iku. Coba gak harus kayak liane kok. Siapa itu? Live. Lu ini live apa record ini? Live juga. Ya kalau ada apa-apa tolong saya didoakan. Sudah, tapi tidak apa-apa. Ini kan zaman apa? Kebebasan berbicara. Yang penting satu, bertanggung jawab. Tidak boleh asal ngomong, tidak boleh. Yang penting bertanggung jawab. Sudah. Maka Imam Ahmad jawab, apa yang menjadikan Imam Ahmad begitu bahagia di tengah lelahnya keadaan di rumahnya? Kalau makanan, tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada yang bisa dimasak, tidak ada duit. Muridnya, kenapa kok bisa metu tuh kok oma gak ono panganan lah kok sumringah? Jawabannya satu. Inni tayaqqantu bi kalamillah. Karena aku yakin betul dengan firman-Nya Allah. Apa firman Allah itu? Fa inna ma'al usri yusra. Inna
ma'al usri yusra. Kata Imam Ahmad, Allah berjanji di dalam Al-Quran, satu kesulitan Allah ganjar dengan dua kemudahan. Maka ketika di rumahku tidak ada makanan, itu kesulitan. Ketika aku berani keluar, berarti aku sedang menjemput dua kemudahan yang Allah janjikan. Loh, masa menjemput kemudahan yang Allah janjikan muka saya muruk? Ya enggak, kata Imam Ahmad, sumringah. Jangankan saya, burung saja keluar rumah, baliknya sama Allah rezekinya dijamin. Mosok menungso gak? Coba. Itulah bagaimana ketika orang itu ibadai mantep, kenal dengan Allah Ta'ala, faham tentang Allah, dia mengerti tentang Allah, dan dia memperbudak dirinya hanya untuk Allah. Apa yang dia dapatkan? Tidak mungkin Allah tidak bertanggung jawab atasnya. Panjenengan